yang kelima. Amin. Amin. Kita sudah belajar firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara, yang dimanapun kita beribadah pada pagi hari ini, baik yang di rumah, di asrama, di kos atau di mana saja kita mendengar firman Tuhan. Saya mau saudara diberkati oleh firman Tuhan. Itu sebabnya mari kita membuka Alkitab kita dengan sungguh-sungguh saudara, supaya firman Tuhan ini boleh memberikan kehidupan bagi kita masing-masing. Amin. Dan hari ini kita akan belajar firman Tuhan, hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Amin. Nah, di dalam pimpinan Roh Kudus seri yang kelima, kita sudah belajar firman Tuhan ini dari poin 1, berjalan dalam jalan Tuhan. Yang kedua, jangan mengasihi dunia. Yang ketiga, mengasihi Tuhan dan mengasihi sama manusia. Yang keempat, tetap menyala. Minggu lalu kita sudah belajar firman Tuhan tetap menyala. Hari ini firman Tuhan menghitung pertolongan Tuhan. Amin. Haleluya. Menghitung pertolongan Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Amin. Kita membuka Alkitab kita untuk menyadarkan kita selalu. Ulangan 4 ayat 15 kita baca sama-sama saudara. Ulangan pasal 4 ayat yang ke-15 sampai ayatnya yang Ulangan pasal 4 ayat 5 sampai ayat yang ke-15. Amin. Haleluya. Saya akan baca ayat yang ganjil, saudara akan baca ayat yang genap. Sama-sama saudaraku, saya mulai. Ingatlah aku, Ulangan pasal 4 ayat 5 ya. Ingatlah aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu, seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Saudara, Lakukanlah ini dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan hatimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah Tuhan yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita setiap kali kita memanggil kepadanya, saudara. Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang akan kubentangkan kepadamu pada hari ini. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu, saudara. Yakni hari itu ketika engkau berdiri di hadapan Tuhan Allahmu di Horeb, waktu Tuhan berfirman kepadaku, suruhlah bangsa itu berkumpul kepadaku, maka aku akan memberi mereka mendengar segala perkataanku, sehingga mereka tahu kepadaku selama mereka hidup di muka bumi, dan mengajarkan demikian kepada anak-anak mereka. Lalu kamu mendekat dan berdiri di kaki gunung itu, sebab gunung itu menyala sampai ke pusar langit dalam gelap gulita awan dan kegelapan, saudara. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadamu dari tengah-tengah api, suara kata-katamu mendengar, tetapi suaramu kau tidak melihat, hanya ada suara. Dan ia memberitahukan kepadamu perjanjian yang diperintahkannya kepadamu untuk dilakukan, yakni ke-10 firman, dan ia menuliskannya pada 2 loh batu, saudara. Dan pada waktu itu aku diperintahkan Tuhan untuk mengajarkan kepadamu ketetapan dan peraturan, supaya kamu melakukannya di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Sama-sama, hati-hatilah sekali, sebab kamu yang terlihat sesuatu rupa pada hari Tuhan difirmankan kepadamu di Horeb dari tengah-tengah api. Ayat 23 saya bacakan, hati-hatilah supaya jangan kamu melupakan perjanjian Tuhan Allahmu yang telah diikatnya dengan kamu dan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang oleh Tuhan Allahmu dilarang kau perbuat. Sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita sudah membaca firman Tuhan ini. Bapak Ibu Saudara, Tuhan kita adalah api yang menghanguskan, api yang menghanguskan. Artinya Tuhan itu bisa melakukan apa saja. Tuhan kita itu melambangkan api yang berkuasa. Amin, saudaraku. Minggu lalu kita sudah belajar firman Tuhan agar kita terus menyalakan api Tuhan di dalam hidup kita, di dalam hidup saudara dan saya, di dalam hati kita. Amin.
jangan pernah padam. Amin. Amin. Itu sebabnya kita punya tugas. Amin. Pada hari Kamis kemarin kita ibadah perayaan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Amin. Dan kita tahu kita pulang dari ibadah kita bersukacita. Kenapa? Karena ternyata Tuhan Yesus naik ke sorga yang memberikan tempat bagi saudara dan saya. Jadi kita di dunia ini tidak ditinggalkannya yatim piatu tanpa arahan. Dia naik ke sorga memberikan Roh Kudus bagi saudara dan saya. Amin. Sehingga saudara dan saya punya kekuatan, punya penghiburan. Roh Kudus ada pada kita, menguatkan kita melewati setiap persoalan kita, termasuk COVID-19 ini. Kita mampu melewatinya. Roh Kudus yang bangkitkan tubuh kita yang panah, sehingga antibodi kita begitu kuat, kekebalan tubuh kita kuat, sehingga virus manapun tidak bisa menyentuh kita. Amin. Nah, kita mampu melewatinya, sehingga saudara-saudaraku kita masih bisa bekerja, melayani Tuhan, melakukan tugas-tugas yang ditinggalkan Tuhan sebagai amanat agung di dunia ini, yaitu mengajar, memuridkan, beritakan Injil, supaya lebih banyak lagi jiwa-jiwa diselamatkan. Masih banyak tugas. Amin, saudaraku. Haleluya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, karena itu untuk menambah, atau bisa dikatakan seminggu hari Kamis lalu saya katakan untuk membawa bangunan rumah kita di sorga. Tuhan Yesus berkata, aku naik ke sorga menyediakan tempat bagimu. Saudaraku, tempat kita di sorga kita sediakan melalui bahan-bahan yang kita kirim dari perbuatan kita di dunia ini, dari korban perasaan kita, dari korban hati kita, dari korban persembahan kita, dari korban penginjilan kita, dari korban pembangunan kita. Kita kirim ke sorga dari korban kepedulian kita kepada sesama manusia. Amin. Haleluya. Itulah pekerjaan Tuhan, sehingga kita sampai di sorga kita melihat semua sakit-sakit kita, perasaan kita yang tadinya saudaraku begitu sakit di dalam kehidupan kita, tapi kita tetap mau menyangkal diri kita dan kita melayani Tuhan. Ternyata ada upah di sorga. Amin. Haleluya. Jadi tidak ada yang sia-sia. Kita berkata secangkir air putih pun tidak ada yang sia-sia kalau kita kerjakan untuk Tuhan. Jadi kalau kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh segenap hati kita untuk membangun rumah kita di sorga. Jangan malas melayani Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan. Nah, mari kita melayani Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi, supaya nanti kita saudara di sorga punya tempat yang lebih baik lagi. Kesempatan kita nggak selalu ada. Puji Tuhan, kita bersyukur hari ini kita masih ada. Amin, saudaraku. Berarti masih ada kesempatan untuk melayani Tuhan. Amin, saudaraku. Haleluya. Nah, untuk melayani Tuhan itu untuk membangun rumah kita di sorga, supaya kita pulang ke sorga kita punya rumah. Amin. Haleluya. Tidak duduk di pinggiran. Haleluya, saudaraku. Nah, itu sebabnya kita kerja keras. Apapun tantangan, rintangan yang kita hadapi, kita tidak menyerah, karena kita tahu, saudaraku, Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus bagi kita. Roh Kudus itu ada dalam kita. Roh Kudus menguatkan kita, menghibur kita. Saudara-saudara lemah pun kita, Roh Kudus bagikan kita supaya kita sehat, kuat. Amin. Bisa melayani Tuhan. Haleluya. Nah, walaupun kita, saudaraku, sakit, kita bangkit, kita percaya dengan iman. Roh Kudus pasti membangkitkan kita dan kita bisa sembuh. Amin. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, begitu luar biasanya Allah kita, Tuhan kita, Ia keluar, saudaraku, dari kubur memberikan kehidupan joy bagi setiap saudara dan saya sekarang, saudara dan saya memiliki kehidupan joy, kehidupan anugerah yang diberikan Tuhan, yaitu Roh Kudus di dalam saudara dan saya. Roh Kudus itu akan menolong kita, menjadi advokat kita, menjadi penolong bagi kita dimanapun kita berada, sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput saudara dan saya. Haleluya. Itulah penantian kita dan itulah anak-anak Tuhan nantikan semua, sehingga apapun yang terjadi di dunia ini kita tidak menjadi orang yang terombang-ambing, karena kita tahu satu hari, katakan satu hari, kita semua pasti bertemu dengan Yesus. Ada pengharapan abadi. Amin, saudaraku. Haleluya. Nah, saudaraku, kalau hari ini kita belum pernah bertemu Yesus, tapi kita sudah rasakan kasih Tuhan, sudah rasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita, saudara-saudara, suatu hari kita akan bertemu dengan Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Adakah saudara bersuka cita? Amin. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Puji Tuhan, hari ini kita akan masuk pada poin 1 dari nomor 5, saudara-saudara, ya. Menghitung pertolongan Tuhan. Poin 1 hari ini, kasih kepada Yesus tidak berkurang. Amin. Ulangan pasal 49
Dikatakan firman Tuhan tadi, tetapi waspadalah dan berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semua itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan cucu cicitmu semuanya itu. Ayat 12, lalu berfirmanlah Tuhan, ayat yang ke-12, lalu berfirmanlah Tuhan kepadamu dari tengah-tengah api, suara kata-kata kamu dengar, tetapi suatu rupa tidak kamu lihat, hanya ada suara. Ayatnya yang ke-15, hati-hatilah sekali, sebab kamu tidak melihat suatu rupa pada hari Tuhan berfirman kepadamu di Horeb dan di tengah-tengah api, dari tengah-tengah api. Ayat yang ke-23, hati-hatilah supaya jangan kamu melupakan perjanjian Tuhan Allahmu yang telah diikatnya dengan kamu, dan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang oleh Tuhan Allahmu dilarang kau perbuat. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, Tuhan membuat suatu perjanjian dengan bangsa Israel sebagai umat pilihannya, yaitu satu tujuan, agar umatnya tidak pernah melupakan dan mengurangi kasih kepada Tuhan dan tidak menduakan hati kepada berhala lain. Amin. Firman Tuhan yang sudah kita terima dan yang sudah kita alami dalam kehidupan kita, dan kasih Tuhan yang nyata kita rasakan dalam banyak cara Tuhan berikan kepada kita, pada saudara dan saya, pernyataan kasih-Nya yang mengubah jalan hidup kita. Amin. Dan kita sadar hidup kita pun telah mengalami perubahan dan pemulihan, sudah disembuhkan, dipelihara dalam kasih Tuhan, sehingga kita ada sampai saat ini dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat saja, cukup kemurahan Tuhan. Amin. Satu detik pun di dalam hidup kita tidak bisa kita tambahi jika Tuhan tidak menganugerahkannya bagi kita. Oleh karena itu kita tidak boleh mengurangi kasih kita kepada Tuhan. Walau semakin lama kita mengikut Tuhan, apa yang dahulu menjadi semangat dan cinta pertama atau kasih mula-mula kita yang membuat kita tidak kenal lelah, tapi semangat mengikut Tuhan, walau ada rintangan, nyala api Tuhan terus membakar semangat mula-mula kita kepada Tuhan. Amin. Saudaraku, kita sudah diselamatkan, dan pertama kali kita diselamatkan, saya katakan ketika saya baru diselamatkan, hati saya sangat menyala. Saudara, tidak ada tantangan-rintangan yang bisa menghentikan saya, karena saya jatuh cinta pada Yesus. Amin. Nah saudara, pada waktu itu saudara yang kasih, saya ingat saudaraku, biar malam saudaraku harus sekolah besoknya, saya harus ikut menginjil. Nah saudara-saudara, begitulah menyala-nyalanya di hati ini, dan ingin selalu ada di hadirat Tuhan, ingin selalu puji Tuhan, menghafal lagu lebih banyak, buka ayat firman Tuhan lebih banyak. Amin. Suka cerita firman Tuhan, suka ceritakan perubahan kita, kebaikan Tuhan, dan kalau kita berdoa, doa kita dijawab Tuhan. Oh, seperti anak-anak, sangat senang, sangat suka cita. Amin. Dan firman Tuhan berkata, hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada bangsa Israel pada waktu itu, Tuhan memberikan satu perjanjiannya kepada bangsa Israel, supaya bangsa Israel tidak pernah berubah. Amin. Berubah hatinya kepada ilah lain. Kalau dia sampai kepada tanah Kanaan, ketika Tuhan membawa dia dari tanah Mesir, tanah perbudakan, untuk menjanjikan tanah Kanaan sebagai tempat mereka, sebagai tanah perjanjian kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Dan saudaraku, maka tempat itu adalah berlimpah susu dan madunya. Berkat Tuhan disediakan Tuhan bagi umatnya di sana.
Saudaraku, maksudnya tujuan pemerintah juga baik. Kita mendukung saudaraku, semua saudaraku anjuran pemerintah supaya saudara bangsa kita tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Amin. Haleluya. Sekali lagi pemerintah itu juga wakilnya Tuhan. Amin. Dia tidak melarang kita untuk beribadah kepada Tuhan, tetapi ia mengatakan mengamankan supaya tidak kita saudaraku kena penyakit. Artinya karena kita berkeliaran, nah itu sebabnya dia katakan ibadah di rumah saja. Dan ini menguji hati saudara dan saya, apakah kita masih mencintai Tuhan. Dulu waktu kita masih jatuh cinta pertama kepada Tuhan, walaupun sendiri di rumah kita tetap menyanyi, kita tetap puji Tuhan, di kamar mandi pun menyanyi, tidur pun lama, berdoanya lama saudaraku, karena rindu terus sama Tuhan. Nah sering sekali setelah kita lebih lama mengikut Tuhan, kita sudah makin menurun kasih kita. Nah karena ada pelayanan, jadi saudaraku datang ke gereja. Nah karena ada pelayanan, ya pasti boleh buat harus melayani. Nah karena ada tugas saudaraku, ya harus. Nah saudara, jadi kita sudah rutinitas melayani Tuhan karena ada jabatan di gereja, karena pelayanan di gereja. Dan akhirnya saudaraku, hati kita ini tidak lagi begitu dekat dengan Tuhan, kita dekat dengan pelayanan. Nah saudaraku, Tuhan cemburu. Tuhan mau kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Amin. Satu-satunya saudara-saudara yang kasih Tuhan yang pantas menerima pujian penyembahan hanya Tuhan. Amin. Tuhan tidak mau seperti bangsa Israel yang katakan berhati-hatilah, waspadalah. Kenapa Tuhan suruh berhati-hati dan waspada? Bila bangsa Israel menyimpang, bila bangsa Israel tidak menyembah kepada Tuhan, maka janji Tuhan itu tidak bisa digenapi kepadanya. Bahkan mereka mati di padang gurun. Nah saudara, itu sebabnya Tuhan mau saudara dan saya, walau kita sudah lama mengikut Tuhan, walau kita sudah megang pelayanan, walau mungkin saudara kita sudah tahu semua Alkitab, saudaraku sudah biasa saudaraku dalam pelayanan, tapi Tuhan mau saudaraku agar kita tetap mengarahkan hati kita hanya kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber kehidupan kita. Haleluya. Tuhan adalah kekuatan kita, Tuhan menolong kita, dan Dia juru selamat kita. Seperti minggu hari Kamis selalu kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Dia menyediakan tempat bagi saudara dan saya di surga. Amin. Haleluya. Nah jadi saudara-saudara yang kasih Tuhan, karena Ia sudah menyelamatkan saudara dan saya, harga keselamatan dibayarnya di kayu salib. Tidak bisa kita bayar dengan apapun di dunia ini saudara-saudara. Kita hanya mengerjakan keselamatan kita. Haleluya. Jadi jangan lupa firman Tuhan berkata bahwa kasih kepada Yesus tidak berkurang. Walau berapa lama pun kita mengikut Tuhan. Amin saudara. Dia tetap Tuhan. Amin saudaraku. Walau bumi bergoncang, langit berlalu, Dia tetap Tuhan. Dia tidak berubah. Sekali Ia berfirman, firman-Nya ya dan amin. Sekali Ia menyelamatkan saudara dan saya yang mau kita terus berjalan dengan selamat. Jangan kurang kasih kita. Jangan makin dingin, makin suam dalam mengiring Tuhan. Tapi kita tetap menyala, bersemangat tiap hari. Kenapa? Roh Kudus membakar, menyala di dalam hati kita. Jangan padamkan roh api Tuhan yang ada di dalam kita. Amin saudaraku. Haleluya. Itulah yang dikehendaki Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Amin. Di dalam Ulangan 4 ayat 24 saya bacakan. Ulangan pasal 4 ayat 24 dikatakannya, sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. Jadi kalau saudara dan saya tidak ada dalam kasih yang mula-mula, kita sudah menyimpang, kita sudah mulai sibuk memikirkan dunia ini. Nah saudaraku, apalagi dengan kondisi COVID-19 sekarang, saudara-saudara kita begitu cukup punya alasan saudaraku. Haleluya. Nah saudara yang kasih Tuhan, Tuhan kita itu Tuhan yang cemburu. Jangan ada yang lain. Mungkin kita tidak menyembah berhala, tidak menyembah patung, mungkin kita tidak menyembah kayu besar, mungkin kita tidak pakai ajimat. Ya jelas sama Tuhan mungkin nggak begitu lagi, jelasnya tidak begitu. Amin saudaraku. Tidak ada lagi yang memakai ajimat mantra, tidak ada lagi saudara percaya kepada kayu besar, tidak ada percaya kepada patung buatan manusia, tetapi percaya kepada firman Tuhan Allah yang hidup. Firman itulah Allah sendiri. Amin saudaraku. Haleluya. Maka apa yang dikatakan Alkitab, saudara kasih Tuhan, memang itu tidak kita buat, tetapi ada hal yang lain yang kita anggap lebih penting. Ada hal yang lain saudara yang mengurangi kasih kita, menyita waktu kita dengan Tuhan. Oh termasuk saudaraku media sosial saudara, termasuk saudara-saudara yang kasih Tuhan
permainan game menghabiskan waktu, atau film Korea yang sekarang lagi saudaraku marak di di TV, di media. Kenapa? Karena juga saudara yang kasih kesempatan juga bagi mereka, saudaraku, untuk mentenarkan diri mereka, karena hari ini banyak orang di rumah. Haleluya. Nah, jadi saudara-saudara yang kasih Tuhan, baiklah, semua orang saudara kasih butuh makan, butuh uang, tetapi saya mau bilang kita butuh Tuhan, tetap cari Tuhan. Haleluya. Jadi waktu kita pakai untuk Tuhan selalu, jangan lebih dari yang lain. Nah, hal-hal yang seperti itu membuat kita semangat kita berkurang, kasih kita berkurang, doa kita asal-asalan. Oh, pribadi kita dengan Tuhan, saudara, oh hanya sekedar saudara kasih, tidak ada lagi hubungan pribadi kepada Tuhan. Nyanyi nyembah Tuhan pun asal-asalan, waktu berdoa pun lebih cepat, waktu berdoa mendoakan topik-topik doa pun saudara garis-garis besarnya saja, habis itu cepat kali amin, setengah jam semua topik doa selesai. Nah, saudara-saudara, kemudian kita, saudara balik lagi dengan apa yang kita mau baca sekalipun, saudara kasih asal-asal jadi, asal sudah, begitu-begitu sudah, saudara-saudaraku, sudah, yang penting sudah selesai, semua rutinitas, tidak ada hubungan pribadi dengan Tuhan. Saudara, Tuhan kita Tuhan yang cemburu. Mari kita belajar, saya pribadi belajar, saudara belajar, Amin. kita semua belajar, sehingga lebih dekat lagi, lebih dalam lagi. Ku cinta Kau Yesus, lebih dari segala yang ada. Amin. Itu tidak pernah berkurang. Lo nggak ada amin? Amin. Tidak pernah berkurang. Amin. Kadarnya tidak berkurang. Kasih kita kepada Tuhan utuh, bulat, setia, sungguh-sungguh, 100%. Amin. Haleluya. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, karena firman Tuhan berkata, berawas dirilah. Ya, saudaraku, berhati-hatilah, karena tanpa kita sadari, tentunya sering hal itu saudara yang membuat hati kita dingin, hati kita saudara yang kasih Tuhan menurun kadarnya, sehingga gimana pun boleh, udahlah apa boleh buat. Seperti yang selalu saya katakan, ibadah online kok ini tidak usah mandi, tidak usah berberes-beres, sudah nanti sambil di tempat tidur bagolek-golek dan sambil dengar itu ibadah ibu gembala mengkhotbah. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, itu termasuk mengurangi kasih kita kepada Tuhan. Biar sendiri kita memuji Tuhan. Tunggu online ibu gembala. Nanti ibu gembala siaran langsung dari gereja. Lalu saudara dengar firman Tuhan, berdoa sungguh-sungguh. Semuanya Tuhan melihat hati dan kesungguhan saudara. Yang di gereja juga begitu. Semua saudara sungguh-sungguh. Amin. Haleluya. Nah, tandanya Tuhan menyelamatkan umatnya dari Mesir tidak pernah berubah, walau Musa berganti Joshua, dan Joshua berganti hakim-hakim, dan hakim-hakim berganti raja-raja, dan seterusnya sampai kepada kematian Yesus dan hidup naik ke surga menurunkan Roh Kudus yang ada pada kita. Firman Tuhan disampaikannya kepada hambanya Musa sebagai janjinya kepada umatnya, tapi kuasa firman Tuhan tidak berubah, kuasanya tetap sama dulu, sekarang, selamanya. Walau Musa berganti Joshua, Joshua berganti kepada hakim-hakim, hakim-hakim berganti kepada raja-raja, raja-raja saudara sudah menghasilkan banyak kepemimpinan. Lahirlah Tuhan Yesus melalui keturunan Daud. Amin, saudaraku. Haleluya. Dan Tuhan Yesus mati di kayu salib, naik kemudian hidup dan naik ke surga, menurunkan Roh Kudus menjadi pemimpin bagi kita semua. Amin. Tetapi firman yang disampaikannya kepada Musa tidak pernah berubah. Amin. Firman itu tetap ya dan amin. Tanah Kanaan yang diberikan kepada bangsa Israel tetap menjadi tanah perjanjian yang diduduki bangsa Israel, dan bangsa Israel tetap utuh. Dan hari ini tanah Kanaan itu menjadi iman kita semuanya. Saudara dan saya memiliki tanah Kanaan di mana kita bisa diberkati Tuhan. Hidup kita penuh damai sejahtera. Janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Nah, itulah Bapak Ibu Saudara yang Tuhan mau genapi dalam hidup saudara dan saya. Dan firman yang disampaikannya kepada Musa itu belum berubah. Amin. Kalau saudara percaya, saudara menerima. Amin. Haleluya. Jadi firman itu tidak pernah berubah kuasanya, tidak menurun kadarnya. Amin. Tidak, itu dulu kepada bangsa Israel saja janjinya, karena bangsa Israel
1600 tahun saudara yang kasih Tuhan. Iya, saudara yang kasih Tuhan dan menuliskan 40 orang menuliskan yang diberikan pewahyuan dalam Alkitab ini. Saudaraku, sampai hari ini apa yang sudah tertulis dalam Alkitab ini tidak berubah. Amin. Haleluya. Haleluya. Nah, saudara, justru ini akan digenapi dalam hidup kita semua. Amin. Itu sebabnya kita tetap percaya, Amin. kita selamat. Saudaraku, jangan waktu baru selamat aja yang menyala-nyala, tetapi terus menyala-nyala supaya jadi Tuhan. Makin hari makin Amin. kita. Jangan salahkan Tuhan. Oh, kenapa ini belum terjadi dalam hidupku? Kenapa aku belum begini? Kenapa siang begitu dan begini? Nah, cek hati kita. Adakah kita menyala untuk Tuhan? Menyala untuk menerima kebenaran janji Tuhan? Sana bangsa Israel yang menerima firman ini juga ada yang sampai ke tanah Kanaan dan ada yang tidak sampai. Dan sedikit sekali yang sampai. Kenapa? Karena yang lainnya nggak sabar. Mereka bersungut-sungut, mereka melakukan apa yang mereka mau. Bahkan mereka, saudaraku, memberontak dingin kasih mereka. Waktu mereka mendengarkan, mereka bergemetaran. Tetapi kemudian hati mereka berkurang. Mereka tidak percaya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan berkata, ceritakan ini kepada anak cucu cicitmu. Firman Tuhan berkata, sampaikan ini kepada anak cucu cicitmu. Artinya firman itu tidak pernah berubah. Amin. Dari banyak generasi, entah berapa puluh, entah berapa ratus raja, saudara itu tetapi kuasa firman Tuhan sampai hari ini tidak pernah berubah. Amin. Haleluya. Haleluya. Dalam pembacaan schedule kita tentunya kita melihat pergantian raja-raja di sana. Tetapi saudaramu, apa yang sudah digenapi oleh firman Tuhan? Dia berjanji bahwa setiap raja yang melakukan, dia katakan, saudaraku, sesuai firman Tuhan, apa yang dilakukan oleh bapa leluhurnya, maka tuh saudaraku dia berbeda dari raja lain. Tetapi kalau raja itu, dia berkata, oh karena ia melakukan dosa yang dilakukan oleh Jerobeam bin Nebat, dikatakannya saudaraku, maka ia akan menanggung akibatnya juga. Haleluya. Nah, demikian juga kita, ketika kita melakukan apa yang diperintahkan firman Tuhan pada kita, maka kita menerima berkatnya. Amin. Haleluya. Firman Tuhan berkata, haleluya. Firman Tuhan adalah api yang menghanguskan, membakar hati yang mendengar. Firman Tuhan tidak berkurang kuasanya, berapa panjang pun waktunya. Amin. Tuhan berjanji pada Abraham menjadi bapa banyak bangsa dan memberikan keturunan seperti bintang di langit dan pasir di laut. Saat Abraham belum punya keturunan, sampai janji itu diawali dari lahirnya Ishak, kemudian kepada Yakub dan keturunannya, yakni bangsa Israel. Dan firman itu disampaikan sampai kepada segala suku bangsa di bumi yang menjadi keturunan bapa Abraham. Orang-orang yang percaya kepada firman yang dijanjikan Tuhan pada Abraham tergenapi. Jumlahnya seperti pasir di laut dan bintang di langit. Amin. Tapi firman itu tidak berubah kuasanya. Amin. Setiap orang yang percaya dan memintanya dengan iman dapat digenapi seperti ini. Amin. Tuhan Haleluya. berfirman kepada Abraham, kita buka Kejadian 12. Kejadian pasal yang ke-12 ayat 1 sampai ayat 3 saya bacakan. Abraham dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau
saudaraku bisa memperanakkan dua orang, yaitu Yakub dan Esau. Dari dua orang ini membawa bangsa-bangsa. Dan apa yang dilakukan, apa yang diberikan Tuhan kepada Yakub? Yakub membawa satu bangsa Israel. Haleluya. Jadi cepat sekali pertumbuhan pergandaan itu. Kalau ia ada dalam firman Tuhan. Saudaraku, kalaupun hari ini belum ada, Bapak Ibu Saudara jangan khawatir, janji Tuhan pasti. Tetap firman Tuhan ya dan amin. Cara Tuhan menggandakan itu tidak seperti kita. Amin saudaraku. Tidak seperti yang kita pikirkan. Oh bagaimana mungkin hari ini kok gajiku masih sekian. Oh hari ini kok aku masih mahasiswa. Oh hari ini kok pekerjaanku masih begini. Aku kok belum punya pekerjaan. Semua yang tertunda, saudara-saudari kasih Tuhan, dalam satu hari Tuhan bisa gandakan. Karena itu apa yang harus kita buat? Tetap setia dan percaya firman Tuhan. Tidak berubah setia. Firman Tuhan tidak pernah kurang kuasanya. Jangan kurangi kasih kita kepada Tuhan hanya karena yang lain, hanya karena sesuatu. Apalagi saudaraku, karena pekerjaan, karena pasangan, karena keluarga, karena satu dan lain hal. Hati kita fokus pada Tuhan. Cinta kita, cinta mula-mula tetap menyala. Ada Roh Kudus dalam kita. Amin saudaraku. Haleluya. Roh Kudus itu akan menolong saudara dan saya untuk terus berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Amin. Adakah saudara bersemangat ke firman Tuhan? Adakah saudara percaya akan firman Tuhan? Adakah saudara yakin firman Tuhan bisa dijalankan bagi saudara? Adakah saya ya Tuhan? Jadi Tuhan tidak berubah kuasanya karena waktu dan keadaan. Apa yang Tuhan perbuat bagi mereka yang menjadi bapa pendahulu kita, asalkan kita tidak berubah setia dengan mengurangi percaya kita, yaitu perbuatan ibadah kasih kita kepada firman Tuhan yang dituliskan dalam Alkitab, yang kita percayai dan imani. Maka apa yang Tuhan perbuat bagi pendahulu kita sebagai teladan kita, walau mereka sudah tiada, tapi firman Tuhan tetap dapat digenapi dalam hidup kita, hidup saudara dan saya. Karena firman Tuhan itu tetap satu, ya dan amin. Walau mereka semua sudah tidak ada, walau mereka semua Abraham sudah tidak ada, Ishak tidak ada, Yakub tidak, bahkan keturunan-keturunannya entah berapa ratus keturunan kemudian sampai hari ini bangsa-bangsa saudaraku sudah menyebar sampai kepada keturunan Nuh. Ada saudaraku Sem, Ham dan Yafet, saudara-saudara semua keturunan-keturunan itu, saudara dikasih Tuhan, sungguh luar biasa. Pekerjaan Tuhan tidak pernah berubah. Amin. Nah saudaraku, semua diturunkan sampai keturunan-keturunan saudara dan saya, sehingga semua kita, saudara dan saya, setiap kita yang percaya pada firman Tuhan, firman itu digenapi. Amin. Karena tidak pernah kurang kadarnya. Tidak pernah kurang kuasanya. Iman kita yang perlu kita selalu teguhkan. Amin. Apakah itu bisa jadi pada kita? Tergantung iman saudara. Dalam Roma 4 tadi berkata bahwa apa yang dilakukan oleh Abraham, saudaraku, dikatakan sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikian banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walau ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan orang yang Sarah sudah tertutup. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, waktu berganti waktu, tetapi iman Abraham tidak berubah. Dia percaya iman yang sama. Itu sebabnya saudara dan saya hari ini kita dikatakan keturunan Abraham, ke bapak orang percaya, selama saudara percaya dan punya iman. Amin. Maka kita sudah mendapat berkat Abraham itu. Amin. Kalau kita saudara itu menjadi anak Tuhan tapi tidak percaya, tidak beriman, tidak memiliki iman seperti iman Abraham, belum dilihatnya. Ia harus menunggu waktu, makin tua tubuhnya, gak sanggup lagi. Saudara-saudara, tidak ada lagi alasan secara alami apa yang sudah ditetapkan bagi seorang wanita. Oh saudara yang kasih Tuhan, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Aduh, bagaimana ini COVID-19? Bagaimana kondisinya? Oh, keadaannya sudah begini. Mungkin saya tidak akan menikah lagi kah? Mungkinkah saya tidak punya pasangan lagi kah? Mungkinkah saya tidak bekerja lagi, tidak dapat sesuai keinginan saya lagi kah? Atau bagaimanakah ini? Apakah saya harus menjalani hidup saya dengan keadaan seperti ini? Oh, apa yang akan saya makan? Apa yang akan saya minum? Oh, apa yang bagaimana keadaan saya? Oh, udahlah pulang kampung aja lah saya. Bantu-bantu jauh ke ladang
kembali hilang. Demikian juga virus corona dalam sekejap saja. Amin. Tuhan mengirimkan saudara kasih banyak wabah pada waktu bangsa Israel tidak setia. Nah saudara-saudara yang kasih Tuhan, tetapi kapan kembali bangsa Israel kembali kepada Tuhan dengan setia, maka wabah itu berlalu. Jangan katakan saudara, udahlah jalani aja hidup, ya apa boleh buat, sepanjang mana kita mati ya matilah. Sampai ada juga orang yang berbicara begitu kepada saya, saudaraku, ya matilah, apa boleh buat, kapanpun matinya nanti, ya seberapa yang bisa kita buat. Saya katakan memang saudara kasih ya, APD atau alat pelengkap diri kita, saudara kasih itu tidak menjamin, saudaraku, virus itu tidak menyerang kita. Amin, saudara. Ya, masker tidak menjamin kita. Haleluya. Nah itu semprot-semprot juga tidak menjamin. Haleluya. Nah saudara-saudara kasih Tuhan, makan banyak juga nggak menjamin, makan vitamin juga nggak menjamin. Tetapi apa yang menjamin kita, saudara-saudara, yaitu Tuhan Yesus. Amin. Ada Roh Kudus di dalam kita. Amin, saudara. Dia membagikan tubuh kita yang panah. Haleluya. Kita makan minum tubuh darah Tuhan setiap mingguannya. Darah Tuhan, saudara yang kasih, ada dalam tubuh kita. Amin. Tidak ada virus-virus yang bisa bertahan. Amin. Haleluya. Nah itu sebabnya kita selalu, saudaraku, percaya bahwa kita yakin kita pasti melewati ini. Amin. Tidak akan lama. Sabar. Jangan Amin. langsung, saudara yang kasih, merasa masih beberapa waktu, lalu nggak sabar, lalu pikiran kita langsung negatif. Sudahlah, saudaraku, bersabarlah sedikit. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Karena masih banyak orang bapontar di luar sana. Bersabarlah sedikit. Masih banyak orang yang mencari kesibukannya di luar sana. Bersabarlah sedikit. Masih banyak orang yang belum patuh di luar sana. Bersabarlah sedikit. Masih banyak orang yang belum mengerti di luar sana. Haleluya. Haleluya. Dan kemudian kita akan menyelesaikannya. Haleluya, saudara. Amin. Haleluya. Nah, sesudah kita menyelesaikannya, di sana Tuhan melihat janjinya kepada siapa digenapi. Amin. Adakah masa kesukaran seperti sekarang, masa kita di mana kita tidak bisa bebas bergerak ini, adakah hati kita tetap berpaut, tidak mengurangi kasih kita kepada Tuhan, doa penyembahan kita, baca schedule kita, hubungan pribadi kita, pujian penyembahan kita, dan lain-lain sebagainya sebagai hubungan pribadi kita kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Itu yang Tuhan inginkan dari kita. Amin, saudaraku. Itu yang Tuhan inginkan dari gereja Tuhan. Amin. Supaya kita bisa menjadi berkat. Amin. Supaya kita bisa menjadi berkat. Amin, saudaraku. Amin. Haleluya. Haleluya. Nah, Tuhan memberkati kita semua. Firman Tuhan berkata, saudara-saudara yang kasih Tuhan, bagian kita yaitu meneruskan agar firman Tuhan itu sampai kepada keturunan berikutnya, anak cucu badani dan anak cucu rohani kita. Haleluya. Seperti firman Tuhan tadi berkata, saudaraku, di dalam Ulangan pasal 4 tadi, Ulangan pasal 4 tadi, firman Tuhan berkata ayat ke-9, tetapi waspadalah dan berhati-hatilah supaya jangan kau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri, dan supaya jangan semua itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu-cucumu semuanya itu. Amin. Haleluya. Nah, jadi saudaraku, bagian kita, bagian saudara dan saya menyampaikannya. Ada orang yang sudah menyampaikannya kepada kita. Amin. Kita bersyukur. Entah siapapun orang itu sudah menyampaikan berita keselamatan kepada Amin. saudara dan saya. Amin. Nah, mungkin orang itu sudah tidak ada lagi seperti saya. Banyak orang-orang yang sudah memberitakan firman dahulu yang menjadi penginjil-penginjil ke daerah kami sudah pulang ke surga, sudah selesai tugasnya, termasuk Pak Founder. Amin, saudaraku. Pak Paulus Munte. Nah, saudara yang kasih, ada banyak lah pekerja-pekerja dahulu, saudaraku, ya. Ada banyak, saudara. Mereka semua sudah tidak ada, hanya satu-satu lagi lah yang ada hari ini. Amin, saudaraku.
kasih dan pengorbanan. Amin. Tuhan berkati kita. Dan firman Tuhan berkata, saudara yang kasih Tuhan, supaya kita tetap setia melakukannya. Saudara dan saya. Haleluya. Puji Tuhan, hari ini kita masuk ke poin yang kedua, jangan lupa diri. Amin. Firman Tuhan Ulangan 8 ayat 11. Ulangan pasal 8 ayat yang ke-11 ayat 11, 17 dan 18 saja saya bacakan 3 ayat. Ayat 11 saya bacakan, hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Pada ayatnya yang ke-17, maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, dikatakan firman Tuhan, jangan lupa diri. Kita diingatkan keadaan yang kita alami dalam hidup kita naik turun, panas dingin atau berubah-ubah, tidak stabil dan tidak sejati. Saat semua baik dan beberapa waktu kita bisa menyala dan juga bisa berubah setia. Begitu juga saat tidak baik-baik, dalam beberapa waktu yang sudah lama kita bisa setia dan bisa menyala dan bisa juga berubah setia, bahkan padam. Ada juga yang suam-suam. Dan sering sekali sadar atau tidak sadar atau tidak menyadarinya, suasana hati kita sangat bergantung pada situasi dan kondisi kita. Haleluya. Saudaraku, firman Tuhan mengajarkan hari ini kepada kita, jangan lupa diri. Bangsa Israel diajarkan supaya jangan lupa diri. Nanti kalau kau sudah memperoleh janji itu, menduduki tanah Kanaan itu, dan kau sudah diberkati di sana, jangan lupa aku sudah berjanji kepadamu. Aku yang memberikannya itu kepadamu. Jangan kau katakan itu karena kekuatanku, karena kekuasaanku, karena kehebatanku kau memperoleh kekayaan itu, kau memperoleh tanah Kanaan itu, kau memperoleh semua yang kau mau itu. Kalau bukan Tuhan yang memberikan kepada saudara dan saya, itu tidak ada. Memanglah kita bekerja, memanglah kita sekolah, memanglah kita kuliah, memanglah kita berusaha, memanglah kita melakukan bagian kita. Tetapi kalau Tuhan tidak memberkati kita, kalau Tuhan tidak menolong kita, kalau Tuhan tidak menggenapi firman-Nya, itu tidak ada. Jadi jangan lupa diri. Banyak manusia sombong ketika ia masih susah, ketika ia masih dalam keadaan yang membutuhkan pertolongan. Oh, begitu merendahkan hati, begitu merunduk-runduk. Oh, saudaraku mau diatur. Tapi ada banyak orang ketika ia sudah diberkati, karena ia setia, Tuhan berkati. Setelah Tuhan berkati, ia lupa diri. Nah, firman Tuhan berkata, jangan lupa diri. Amin, saudaraku. Haleluya. Jangan lupa diri. Ingat semua itu Tuhan yang beri. Entah dari utara, entah dari timur, entah si atas, si B, entah siapapun yang dipakai Tuhan untuk menolong kita. Yang jelas itu Tuhan yang memberi. Karena itu apa yang harus kita buat? Kita harus melayani Tuhan di segalanya bagi kita. Dengan setia kita menghadap hadirat Tuhan, dengan setia kita melayani Tuhan. Jangan karena keadaan baik lalu walaupun ada banyak orang, saudaraku dalam keadaan yang susah dia setia, udah senang dia lupa. Ada juga banyak orang dalam keadaan susah dia, oh saudaraku tidak setia. Ya seperti kondisi sekarang ada COVID-19, orang saudaraku, saudara-saudara pelayan tidak melayani, tidak lagi seperti biasa. Walaupun banyak tempat saya atur, saudaraku semua diatur, bergantian siapa khotbah, bergantian siapa pujian, siapa musik, semua itu diatur. Haleluya. Tidak ada yang mereka atur sendiri, nggak ada, semua diatur. Haleluya. Semuanya mau, puji Tuhan, saya bersyukur. Haleluya. Nah, jadi saudara yang kasih Tuhan, saya katakan pada saudara, walaupun ya ada juga yang tidak pernah khotbah jadi khotbah di tempat-tempat ibadah itu. Nah, semua diatur. Ada yang saudara yang kasih Tuhan dia katakan, terima kasih Bu, karena dapat kesempatan di COVID-19. Sebelumnya dia tidak pernah khotbah. Haleluya. Nah, jadi saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita bersyukur atas semuanya itu. Amin. Nah, saya katakan pada saudara, ada orang karena kondisi seperti COVID-19, karena dirumahkan, ibadah
misalnya pelayanan pun saudaraku tidak lagi begitu berharga sama kita. Tidak lagi setia. Kita pun saudara yang kasih Tuhan tidak tahu menghargainya lagi. Mana pelayanan yang iya karena harus saja. Nah saudara yang kasih Tuhan, ada juga orang ketika ia setia saudaraku, kemudian Tuhan memberkatinya. Walaupun dia saudaraku, dia tetap dari keadaan yang tidak punya apa-apa, kemudian setia, sudah punya semua, apa-apa pun dia punya, tapi tetap setia. Demikian. Nah saudara yang kasih Tuhan, manusia itu bisa berubah-ubah. Manusia itu saudaraku sering mengalami situasi-situasi yang berubah. Pagi-pagi berbeda, siang-siang sudah berbeda. Haleluya. Nah pagi-pagi bisa semangat, saudara ibadah pagi begini semangat. Nanti sore atau sebentar agak menjelang petang, saudara sudah berubah pikiran. Nah itulah manusia. Haleluya. Sebentar katanya iya, ku mau cinta Yesus selamanya. Sebentar lagi saudara, ketika firman itu saudaranya sudah mulai menurun di dalam ingatannya, saudara kuatnya tidak menyala, tidak lagi dia cinta Yesus, cinta film Korea, cinta film sinetron yang lagi menyebar sekarang. Haleluya. Cintalah. Ya saudara yang kasih Tuhan, haleluya. Ada juga yang saudara yang kasih ngebet saudaraku bagaimanapun harus menikah, sehingga pemerintah harus mengizinkan pernikahan di COVID-19. Nah saudara-saudara yang kasih Tuhan, ya pokoknya gak sabaran deh gitu saudara, pokoknya banyak. Ya saudara, saya mau katakan pada saudara, yang perlu Tuhan gak lihat situasi kita, apakah kita susah senang, apakah kita diberkati tidak diberkati, apakah kita masih kuliah tidak kuliah, sudah selesai, apakah kita sudah bekerja belum bekerja. Yang Tuhan lihat cuma satu, adakah kita tetap setia sampai akhir. Amin. Tuhan memberikan Roh Kudus yang memampukan saudara dan saya untuk tetap setia. Amin. Dia tidak membiarkan kita sendiri, dia tidak meninggalkan kita saudaraku yatim piatu, dia tidak meninggalkan kita tanpa penolong. Haleluya. Amin. Kita terus menyadarinya, ada firman, ada Roh Kudus. Amin. Memang kita berjuang, saya pribadi pun berjuang untuk melawan kehendak daging, untuk melawan emosi saya, untuk melawan kondisi-kondisi situasi hati, apa yang saya dengar, apa yang saya lihat. Melawannya itu penuh perjuangan, tetapi itu sebabnya Roh Kudus menolong kita. Roh Kudus tolong saya. Amin, saudara. Amin. Mungkin kita harus berkeringat, saudara, untuk melawannya. Ya, saudara yang kasih Tuhan. Ya, kita bekerja keras, saudara yang kasih Tuhan, untuk tidak meledakkan emosi kita, supaya kita tidak marah, menyangkal diri kita ini, supaya kita tidak mengatakan hal-hal yang menyakiti orang lain. Saudara sudah mungkin berkeringat dingin, mungkin kita harus mengurung diri kita. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, tetapi tetap melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Haleluya. Dan saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan berkata supaya kita tidak berubah. Amin. Jangan suang-suang. Karena kalau Tuhan Yesus datang ketika kita suang-suang, saudara yang kasih dibilang setia, gak setia, rohani, gak rohani. Nah saudara-saudara yang kasih Tuhan, gak ada yang bisa dipercaya dari hidup kita. Saudaraku, apapun alasannya, pada saat itu kita tidak bisa dipertahankan. Ya, firman Tuhan berkata, dan sering sekali sadar atau tidak menyadarinya, suasana hati kita sangat bergantung kepada situasi dan kondisi kita. Itu sebabnya perlu nyalakan hati. Walaupun keadaan situasi dan kondisi kita, saudaraku sekeliling kita berlaku tidak setia, orang-orang di sekitar kita, saudara yang perlakukan kita salah. Mungkin saudara yang kasih Tuhan, berita-berita yang kita dengar sekarang, oh begitu memuncak, saudara yang kasih Tuhan, ya sampai naik ke ubun-ubun kita, kapan selesainya dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, ketika saya lihat sudah update-nya saudaraku, setiap kali saya lihat saya tumpang tangan dalam nama Yesus, tapi saya bilang Tuhan tolong. Saudaraku kalau dia naik, saudara yang kasih saya, jantung saya ikut darah Tuhan dalam nama Yesus. Tuhan bertobat semua jiwa-jiwa, saya katakan. Kemudian kalau turun, saya katakan terima kasih Tuhan, makin turun ya. Haleluya. Nah saudara yang kasih Tuhan, saya mau katakan pada saudara, karena saudara yang kasih hati kita ini tergantung situasi yang menopang kita, mendukung kita. Tapi saya mau katakan, di dalam hati kita ada sumber kehidupan, di dalam hati kita ada Roh Kudus, di dalam hati kita ada kekuatan untuk melawan semua situasi di sekeliling luar hidup kita ini, sehingga kita bisa menang. Kita percaya Roh Kudus pasti menguatkan kita terus sampai Yesus datang. Amin. Jangan hidup saudara tergantung situasi saudara. Kalau lagi mau melayani, kalau lagi nggak mau melayani. Kalau lagi nggak mau saudara, oh saudara kasih Tuhan, doa
kadang-kadangan. Haleluya. Haleluya. Melupakan Tuhan dan tidak berlaku setia saat semua baik, dan sebaliknya saat semua tidak baik. Kita juga tidak setia karena kita punya alasan, yaitu karena COVID-19. Padahal karena suasana hati kita yang tidak bisa kita ajak kompromi, karena situasi dan keadaan yang sedang tidak mendukung kita. Kondisi seperti sekarang ini, saudara-saudara yang kasih Tuhan, banyak kita punya alasan. Ya kok gak semangat? Ya kayak mana lah, gimana lah, soalnya dalam kondisi seperti sekarang ini. Ya nggak enak kalau sendiri, iya nggak enak, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Walau sendiri tetap itu, Amin. tetap enak mengikut Tuhan. Amin. Tetap manis. Amin. Haleluya. Haleluya. Tetap sukacita. Amin. 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 Nah, saudara-saudara yang nggak karena COVID-19, masa Tuhan Yesus disamakan saudaraku dengan gangguan COVID? Haleluya. Nah saya jelaskan kepada saudara dan yang mendengar saya, kita tidak beribadah di gereja semua seperti biasa, bukan karena kita takut kepada COVID-19. Mengerti saudara? Amin. Tetapi karena kita mematuhi peraturan pemerintah. Di dalam kepatuhan itu ada kuasa berkat. Amin. Bukan karena takut sama virus. Amin. Amin. Kalau kita patuh, kita gak kena virus. Begitu dia. Haleluya. Nah, jadi jangan saudara ambil cuma tengahnya. Masa gak beribadah di gereja karena takut virus? Bukan takut sama virus. Amin. Dari dulunya ada virus. Amin. Amin. Tetapi karena kita patuh kepada pemimpin kita, saudaraku, di dalam kepatuhan kita tidak kena virus. Amin. Haleluya. Haleluya. Nah, jadi jangan salah pengertian. Ada banyak orang di luar sana, saudara-saudara, tidak bisa diterangkan pun sama dia, saudaraku. Nggak mau dia mengerti. Haleluya. Di mana imanmu? Wah, kurang iman kau. Banyalah, saudaraku. Tidak masalah iman. Haleluya. Tapi masalah kepatuhan. Amin. Haleluya, saudara. Haleluya. Tuhan suka kalau kita patuh. Amin. Dan itu cara Tuhan menghandle kita bisa dilindungi. Amin. Haleluya. Haleluya. Nah, dan setelah kita patuh, kita juga jadi berkat bagi orang lain. Amin. Haleluya. Haleluya. Kan nggak tunggu dulu kita, saudaraku, kena dulu lah, nggak usah kena virus, kena pilek lah, baru kita mau patuh. Amin, saudara. Haleluya. Nah, firman Tuhan berkata, saudara yang kasih Tuhan, supaya hati kita selalu ini dalam kondisi seperti ini, saudara, memang gak ada yang mendukung kita untuk tetap semangat. Gak kita lihat lagi. Sebabnya perlu kita penuh Roh Kudus. Amin. Roh Kudus itu akan memperlihatkan kepada kita apa di depan Amin. kita. Kita tidak kehilangan visi, tidak Amin. kehilangan arah. Kita masih punya pengarah. Amin. Amin, saudara. Haleluya. Tuhan juga tidak menganugerahkan, kalau mengikut Tuhan tuh pada mulus-mulus semua. Minta ini dikasih, minta itu dikasih, minta ini dikasih, minta itu dikasih. Oh, semua doa dikasih, oh begini dikasih. Oh, sewaktu saya kuliah, minta nilai dikasih Tuhan. Oh, minta dosen tanda tangan dikasih. Oh, semua dikasih. Saya cepat bisa selesai, bisa lulus pada waktunya. Oh, saya juga, orang tua saya diberkati dan lain sebagainya. Semua dikasih Tuhan. Oh, saya dapat pekerjaan, semua baik. Saya juga bisa besok. Semuanya itu. Lalu sekarang, kenapa kena COVID ini, karena keadaan seperti ini? Masa mengikut Tuhan menderita? Saya tidak mau. Saudaraku, menderita mengikut Tuhan itu juga adalah anugerah. Haleluya. Amin. Kita buka Alkitab. 1 Petrus 5. 1 Petrus 5 ayatnya yang ke 10. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3 ya. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Haleluya. Berarti ada penderitaan, tapi Tuhan memberikan kita kekuatan, mengokohkan, menguatkan, menghiburkan, menolong kita. Ada penderitaan. Penderitaan apa?
saudaraku, karena kita tidak lagi hidup dengan cara dunia ini. Penderitaan dalam badan kita ini menyangkal diri kita. Kita gak bisa sesuka hati kita lagi. Bahkan kondisi seperti ini pun, saudaraku, membuat kita merasa saudara yang kasih Tuhan kita gak bisa bebas. Tetapi ini pun diizinkan Tuhan. Haleluya. Ya, supaya kita bisa melewatinya. Dan saat kita sedang berada dalam kondisi ini, Roh Kudus menolong kita. Amin. Dan dikatakannya, tegas dikatakannya di sini, bahwa dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu, saudara dan saya dalam Kristus, kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kita, saudara dan saya, supaya kita, ya, supaya sesudah kita menderita seketika lamanya. Ya, ini cuma seketika. Kok nggak ada amin? Amin. Haleluya. Ini cuma seketika. Seketika itu artinya sebentar sekali. Sabarlah. Pasti lewat. Amin. Amin. Iya. Ya, saudara yang kasih Tuhan, sabarlah. Isolasi diri 14 hari, sabar. Bangsa Israel juga mengalami isolasi diri 14 hari. Sabar. Tapi setelah isolasi diri mereka keluar dari perbudakan. Amin, saudaraku. Sabar. Amin. Firman Tuhan berkata, Filipi 1 ayat 29. 1 ayat 29, kita baca sama-sama 1, 2, 3 ya. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya pada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Amin. Haleluya. Haleluya. Firman Tuhan berkata, saudaraku, bahwa sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Amin. Jadi kalau saudara dan saya dipanggil untuk diselamatkan, Tuhan sudah mati di kayu salib menderita, kita nggak enak-enak aja. Amin. Haleluya. Karunia Tuhan kepada kita untuk diselamatkan, kita percaya punya rumah di sorga. Tetapi untuk mengerjakan rumah di sorga itu ada penderitaannya di dunia. Haleluya. Kita ditolak. Amin. Amin. Nggak selamanya kita didukung. Amin. Amin. Mungkin kita harus bekerja sendiri. Nggak ada orang-orang yang support kita. Haleluya. Tetapi tetap setia. Amin. Haleluya. Mungkin kita harus mengurangi segala kebutuhan kita supaya kita bisa membela pekerjaan Tuhan. Dan banyak lagi hal yang lain. Banyak orang di daerah-daerah lain bukan yang menderita dalam penyangkalan diri, tapi menderita karena mereka teraniaya secara fisik. Nah, saudara yang kasih, tapi seperti apa yang saya katakan, kalau Kristus mati di kayu salib ini, kita juga anak-anak Tuhan tidak memikul salib seperti Tuhan Yesus, tapi mau menyangkal diri kepada Yesus. Amin, saudaraku. Amin. Haleluya. Haleluya. Itu semua adalah anugerah. Semua juga karena anugerah Tuhan. Roh Kudus kekuatan bagi kita. Dan Roma 12 ayat 11 itu mengatakan bahwa janganlah hendaknya kerajinan kendor, dan biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jadi kondisi kita tidak tergantung pada situasi kita. Amin. Tidak hanya hafal ayat, tapi kita memang terus menyala. Amin. Kalau suruh hafal, apa isinya Roma 12 ayat 11? Oh, langsung semua janganlah hendaknya kerajinan kendor, dan biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tapi pas tiba ibadah, saudara yang kasih Tuhan tidak menyala. Haleluya. Pas tiba berdoa langsung mengantuk. Oh, pas tiba melayani, saudara tidak semangat. Haleluya. Hafal ayat, hafal. Siapa di antara saudara yang gak hafal ayat ini? Semua hafal. Oh, nyanyiannya juga ada. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tapi ternyata dari dalam gak menyala. Haleluya. 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 Nah, saudara yang kasih Tuhan, karena itu jangan hanya sekedar saudara. Amin. Kita melayani Tuhan karena roh kita menyala, cinta sama Tuhan. Amin. Cinta kita nggak berkurang karena keadaan. Haleluya. Haleluya. Roh Kudus selalu setia menolong saudara dan Amin. saya. Roh Kudus ada di antara saudara dan saya. Karena itu tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menyala, tidak mengurangi kasih kita. Jangan lupa diri. Kalaupun keadaan dan situasi kita bisa berubah, setiap peraturan pemerintah pun bisa berubah-ubah, tetapi hati kita tidak berubah-ubah. Amin. Mari kita bagi berdiri, kita bersyukur. Kita angkat pujian kita kepada